kali ini kita akan belajar materi teks berita, materi bahasa Indonesia bab 2 kelas 11 SMA SMK. Kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya seperti biasa ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu supaya kita bisa merefleksikan apa yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar teks berita? Dan apa manfaat mempelajari teks berita? Kita akan mendapat jawabannya setelah kita mendapatkan penjelasan mengenai materi teks berita. Nah, mari kita mengenal teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Teks berita adalah wacana tertulis yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Tujuan utama dari penulisan teks berita adalah untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam penulisan teks berita harus ada narasumber atau saksi mata. Ciri-ciri teks berita ada 8. Yang pertama, faktual. Berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa serta tidak terikat oleh waktu, misalnya kejadian di masa lalu. 2. Aktual. Berisi kejadian yang sifatnya benar, sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Yang ketiga, unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. 4. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik karena jika masyarakat luas tertarik maka akan dipercayai oleh banyak dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. 5. Terdapat waktu dan kronologis kejadian. 6. Objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaan atau kondisi saat itu, tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. 7. Bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Dengan tujuan, jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa baku, maka pembaca akan sulit memahaminya. Yang terakhir, ejaan atau EYD. Penggunaan EYD dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif dapat mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Nah, berikutnya struktur teks berita. Ada 3. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lead, teras berita, atau orientasi. Yang kedua, tubuh berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga, ekor berita. Bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Berikutnya unsur-unsur teks berita. Ada 5W plus 1H. Yang pertama, apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. 3. Kapan atau when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. 4. Siapa atau who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut.
bisa pelaku, korban, atau saksi mata. 5. Mengapa atau why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. 6. Bagaimana atau how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Berikutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. 2. Kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. 3. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Yang keempat, konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contoh, Kepala BNPB. Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Yang kelima, kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikutnya, jenis-jenis teks berita. Yang pertama, ada berita langsung atau straight news, yaitu jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terhangat, dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat kamu temui di halaman depan koran atau surat kabar. Straight news dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu hard news dan soft news. Hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Yang kedua, berita opini atau opinion news, yaitu berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. 3. Berita interpretatif atau interpretative news adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasa berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Yang keempat, berita mendalam atau depth news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. 5. Berita investigasi atau investigation news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses penyusunan berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog atau melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi.